Masyarakat yang membantu dan orang tua Randy juga melihat kejadian-kejadian itu mulai merasa kelelahan karena setiap hari hantu yang datang bergantian sampai 6 hantu. Makasih yang udah ngeklik video ini dan welcome to my channel. Seperti biasa di channel ini, gue bakal ceritain kisah horor, misterius, seru, seram yang menarik untuk ditonton. Sebelum kalian lanjut nonton video ini, kalian bisa subscribe channel ini untuk menonton video-video selanjutnya yang pasti nggak akan kalah seru. Di video kali ini gue bakal nyeritain tentang kisah pengusiran 7 hantu. Kisah ini adalah kisah yang diceritain ke gue ketika masih kecil, jadi ini seperti mitos ya. Tapi karena menurut gue kisah ini menarik, gue pengen bagiin cerita ini ke kalian juga. Nggak perlu basa-basi, kita mulai aja ceritanya. Korban di kisah ini adalah seorang pria bernama Randy. Awalnya Randy ini adalah seorang remaja biasa pada umumnya, gak pernah ada masalah apa-apa, dan dia juga gak pernah punya pengalaman apapun dengan hal-hal mistis. Tetapi, suatu hari si Randy ini tiba-tiba mengalami kejang, bahkan sampai gak sadarkan diri. Orang tua Randy membawa Randy ke dokter untuk perawatan, tetapi tidak ditemukan kejanggalan apapun dalam tubuhnya. Mengetahui tidak ada kejanggalan apapun, orang tua Randy tetap bersikeras untuk Randy dirawat di situ. Setelah berminggu-minggu, Randy dirawat, tetapi keadaannya tidak membaik, malah makin memburuk. Randy menjadi makin agresif dan dia terkadang bisa melukai orang lain. Randy bahkan harus dibius agar menjadi tenang, dan setelah efek obatnya menghilang, dia menjadi agresif kembali. Pengobatan dokter yang tidak berpengaruh sama sekali ini membuat orang tua Randy berpikir bahwa ada hal yang aneh dan merasa ada hantu yang merasuki Randy. Mereka pun mencoba hal lain untuk mengobatinya. Akhirnya, dipanggilnyalah orang pintar bersama istrinya bernama Bapak dan Ibu Sumiatni. Nah, sepasang suami istri ini memang cukup sering dipanggil oleh orang-orang untuk mengusir roh halus dan semacamnya. Jadi, mereka dipanggil oleh kedua orang tua Randy untuk membantu. Pertama kali masuk ke rumah Randy, hawa yang dirasakan memang cukup menegangkan. Terutama di kamar Randy, di mana dia sendiri sangat agresif sehingga orang tuanya harus menahan dia agar tidak lepas dari kamar. Setelah proses yang cukup lama, dari tubuh Randy keluar satu hantu dan pergi sambil berteriak. Teriakan itu serentak membuat semua orang terkaget dan ketakutan. Setelah hantu itu menghilang, mereka pun melihat Randy tergeletak tidak sadarkan diri. Ketika Randy terbangun, orang tua mereka bahagia karena hantu dari tubuh Randy dikeluarkan dan mereka berpikir bahwa Randy sudah baik-baik saja. Randy terbangun dengan normal dan dia tidak melakukan hal yang aneh atau agresif seperti sebelumnya. Tetapi, keesokan harinya Randy kejang kembali dan menjadi agresif, seperti kerasukan kembali. Orang tua Randy menjadi bingung dan memanggil kedua orang pintar itu lagi. Kedua orang ini datang untuk kedua kalinya dan suasananya menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Randy semakin kuat dan tidak bisa ditahan hanya oleh orang tua Randy. Akhirnya mereka bersama kedua orang pintar itu menahan Randy sambil berdoa. Setelah beberapa jam, hantu muncul dari tubuh Randy. Tapi kali ini ada dua hantu yang keluar dan benar-benar membuat takut orang tua Randy. Setelah dua hantu itu keluar, Randy seperti pertama kali, dia pingsan tergeletak di dalam kamar. Tetapi kali ini, orang tua Randy meminta kedua orang ini untuk tinggal beberapa hari, memastikan keadaan Randy baik-baik saja, dan kedua orang ini pun setuju untuk tinggal beberapa hari. Ketika terbangun, Randy normal seperti sedia kala dan tidak ada hal aneh sedikit pun. Tetapi keesokan harinya, Randy mengalami hal yang sama kembali. Bapak dan Ibu Sumiatni ini pun akhirnya meminta masyarakat membantu untuk melakukan pengusiran, seperti menahan Randy yang semakin kuat dan sulit untuk menahan hanya dengan beberapa orang saja. Ketiga kalinya ini, Randy sangat kuat, sampai membutuhkan 5 orang pria dewasa untuk menahan, dan dia diikat di tempat tidur. Ritual dilakukan berjam-jam dan hantu keluar dari tubuh Randy. Tapi ternyata yang keluar ada 3 hantu. Bayangin 3 hantu, satu hantu aja udah bikin capek, apalagi ada 3. Setelah pengusiran, Randy benar-benar kelelahan. Karena 3 kali pengusiran, badan Randy makin kurus kering dan banyak lebam di area tubuhnya. Tetapi cerita tidak sampai di situ. Keesokan harinya, hal yang sama terjadi, dan Bapak Ibu Sumiatni harus melakukan ritual yang sama. Pengusiran hantu yang datang berbalik-balik sampai 6 kali, dan ada 6 hantu yang merasuki tubuh Randy. Semuanya berbentuk bermacam-macam, mulai dari wanita berambut panjang, seperti kuntilanak, genderuwo, pria tanpa kepala, dan begitu banyak hantu-hantu yang lainnya. Masyarakat yang membantu dan orang tua Randy juga melihat kejadian-kejadian itu mulai merasa kelelahan karena setiap hari hantu yang datang bergantian sampai 6 hantu. Lalu setelah pengusiran ke-6 ini,
Seperti sebelumnya, hantu yang merasuk itu kembali. Tapi kali ini yang datang adalah pemimpinnya. Perawakannya seperti seorang kesatria memakai mahkota, tetapi wajahnya terlihat seperti tengkorak dan memberikan aura yang jauh lebih mengerikan dari yang lainnya. Randy yang dirasuki menjadi sangat ganas, dan tidak hanya itu, barang-barang di sekitar mereka mulai bergerak sendiri. Seperti lampu, meja, kursi, dan barang-barang lain mulai berterbangan dan lampu mati hidup menambah kengerian di malam itu. Masyarakat yang ketakutan ingin kabur, tetapi pintu kamar itu ditutup rapat membuat mereka tidak bisa keluar. Randy yang saat itu terikat di kasur terbang ke atas dan tubuhnya tergantung di udara. Kedua orang pintar ini berdoa di tengah kekacauan itu, dan Bapak Ibu Sumiati mengeluarkan sebuah kalung dan melakukan ritual dengan kalung itu. Kekacauan itu berlangsung berjam-jam, dan mereka akhirnya berhasil mengeluarkan ketujuh hantu itu dan memasukkannya ke dalam kalung. Kalung yang mereka miliki bergoyang sendiri dan bergerak, tetapi mereka menyimpannya di tempat aman agar ketujuh hantu ini tidak keluar. Setelah pengusiran ketujuh ini, badan Randy sudah benar-benar dalam keadaan yang parah. Dia kekurangan gizi karena dia menolak untuk makan atau minum selama pengusiran. Keesokan harinya, orang tua Randy melihat keadaan Randy berada dalam kondisi yang lebih baik. Randy tidak dirasuki kembali dan dapat melakukan aktivitas seperti normal. Orang tuanya pun bertanya kepada Randy, kenapa dia bisa mengalami hal itu. Randy hanya menjawab bahwa dia bermimpi melihat 7 pohon. Di setiap pohon itu terdapat satu penjaga, dan di mimpi itu ketujuh penjaga itu menyukai Randy, dan mereka memasuki tubuh Randy, membuat dia berada dalam keadaan seperti itu, dan akhirnya Randy juga mengalami kerasukan yang sangat parah. Setelah jawaban itu, orang tua Randy hanya terdiam dan hanya bersyukur semuanya berjalan dengan baik. Nah, itu adalah cerita dari pengusiran 7 hantu dari tubuh seorang remaja bernama Randy. Jika kalian mempunyai pengalaman horor yang menarik, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan jika menurut kalian video ini menghibur, kalian bisa subscribe channel ini untuk menonton video-video yang lain yang pasti nggak bakal kalah seru. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.